keluarga mayit memberikan suguhan makanan, dan itu jelas tidak boleh katanya ya. Mengapa? Karena itu tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, kata mereka ini teman-teman ya. Apa katanya Rasulullah SAW? Yaitu isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum anhu. Jadi Nabi itu pernah bersabda ketika sahabat Ja'far radhiyallahu taala anhu wafat, akhirnya Nabi berkata kepada sahabat, buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Mengapa? Fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum anhu. Sebab mereka itu keluarga Ja'far tertimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk. Apa artinya teman-teman? Gini ya, di dalam kitab Qurratul Ain di Fatawa Ismail Az-Zain, di sana dijelaskan. Hadis ini justru menunjukkan khususiyah. Jadi khususnya keluarga Ja'far. Pada saat itu keluarga Ja'far tidak sempat masak teman-teman. Tidak sempat membuat makanan untuk diri mereka sendiri. Akhirnya Nabi menyuruh para sahabat agar membuat makanan kepada keluarga Ja'far yang kebetulan sahabat Ja'far pada waktu itu wafat. Dan keluarganya karena saking sedihnya teman-teman hanya tidak sempat masak. Akhirnya Nabi baru menyuruh sahabat membuat makanan untuk keluarga Ja'far. Oleh sebab itu dalam kitab Qurratul Ain di Fatawa Ismail Az-Zain, di sana dijelaskan ini khususiyah. Mengapa demikian teman-teman? Kenapa khusus kepada keluarga Ja'far? Sebab Nabi tidak bersabda buatkan makanan kepada orang yang ditinggal mati keluarganya. Enggak. Nabi tidak pernah bersabda seperti itu. Tapi buatkan makanan untuk keluarga Ja'far. Ini khusus untuk keluarga Ja'far. Sebab Ja'far pada waktu itu wafat. Dan kebetulan keluarga Ja'far tidak sempat masak saking sedihnya, berduka teman-teman. Makanya Nabi itu tidak pernah bersabda buatkan makanan untuk keluarga mayit. Enggak ada hadis seperti itu teman-teman. Kalau memang ada silahkan. Oleh sebab itu jelas di sini khususiyah. Mengapa harus dipahami khususiyah kepada keluarga Ja'far atau keluarga mayit yang tidak sempat masak teman-teman? Bukan semua keluarga mayit. Sebab jika tidak begitu nanti akan mengharamkan keluarga mayit memberikan sesuatu atau memberikan makanan hidangan kepada para pentakziah atau tetangganya. Akan muncul seperti ini pemahaman. Padahal kita tahu dalam hadis-hadis sahih, baik riwayat Imam Al-Bukhari maupun Imam Muslim dan imam-imam yang lainnya, jelas bersedekah atas nama mayit itu sangat dianjurkan di dalam Islam. Jadi gitu. Jadi gak ada keharaman bagi keluarga mayit bersedekah teman-teman. Gak ada. Ada banyak riwayat, contoh dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada orang yang ibunya wafat kemudian bertanya kepada Nabi, apakah ketika saya bersedekah atas nama ibu pahala itu akan sampai kepada ibu? Apa jawaban Nabi? Iya, sampai lah. Ini jawaban Nabi. Sehingga isna'u li ali Ja'far ta'aman fa innau ini yang mereka pada waktu itu mereka tidak fokus ke ini, tapi hanya isna'u li ali Ja'far. Padahal ada embel-embelnya. Kenapa disuruh buat makan untuk keluarga Ja'far? Fa innahu qad ja'ahum amrun yashghaluhum anhu. Karena mereka lagi ditimpa sesuatu yang membuat mereka sibuk. Sehingga mereka tidak bisa membuat makanan, belum sempat nanak, belum sempat masak. Akhirnya karena lapar, oleh sebab itu Nabi menyuruh para sahabat untuk bikin makanan. Gitu teman-teman. Khususnya, mengapa tidak boleh diamalkan secara umum? Sebab kalau begitu nanti akan mengharamkan keluarga mayit bersedekah atas nama mayit. Padahal jelas-jelas dalam hadis Sahih Bukhari maupun Muslim dan imam-imam yang lain, jelas bersedekah atas nama mayit itu anjuran Rasulullah SAW dan telah nyata dalam hadis-hadis sahih. Itu nggak bisa diingkari teman-teman ya. Gitu, makanya cara memahami hadis itu harus benar-benar paham lah, harus ikut fatwa ulama. Jangan langsung hadis ini kon sopo. Poin pertama, Sani Uye bilang hadis tentang membuat makanan kepada keluarga Ja'far khususan tanpa penetapan illat hukumnya, dan tidak sadar bahwa dengan berpikir seperti ini akan memberi kesan Nabi cuma peduli kepada keluarga Ja'far. Ini salah besar ya. Bagaimana dengan keluarga sahabat yang lain yang ketika mereka gugur di medan perang? Apakah ketika disibukkan dengan hal yang sama,
Apakah Rasulullah tidak akan peduli? Kan ini aneh sekali, menganggap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil akhirnya. Poin kedua, kalau memang benar apa yang dikatakan oleh Sani Uye, yaitu bahwa hadis itu cuma khusus untuk diterapkan pada keluarga Ja'far, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebut sebab kenapa para sahabat diperintahkan untuk membuatkan mereka, yaitu keluarga Ja'far, makanan. Yang mana sebab suatu amalan merupakan ilat hukum dari amalan tersebut. Nah, ingatlah bahwa al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Nah, itu kaidah hukumnya ya. Poin ketiga, Sani Uye mengatakan bahwa kalau ini diterapkan secara umum akan menyebabkan haramnya menghidangkan makanan kepada para pentakziah, padahal Nabi sangat menganjurkan bersedekah atas nama mayit. Apa benar seperti itu? Kan enggak, karena ulama memakruhkan menghidangkan makanan kepada orang-orang yang bertakziah sebagaimana dinukil dari kitab I'anatut Talibin. Poin keempat, apakah menghidangkan makanan kepada pentakziah sama dengan bersedekah atas nama mayit? Ini sungguh kekeliruan yang sangat besar. Kiai Sani Uye perlu belajar banyak. Mari kita lihat hadis tentang sedekah atas nama mayit. An Aisyah anna rajulan atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala inna ummi iftulitat nafsaha walam tusi wa inni azunnuha law takallamat latasaddaqat falaha ajrun in tasaddaqtu anha waliya ajrun faqala na'am. Dari Aisyah bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, ibu saya wafat mendadak dan tidak berwasiat. Saya menyangka bila ia bisa berkata, maka akan bersedekah. Apakah ibu saya dapat pahala jika saya bersedekah dan saya dapat pahala? Nabi menjawab, iya. Di dalam hadis ini jelas bahwa di dalam redaksi hadis tersebut menggunakan fi'lun madin, iftulitat. Nah, yang mana kita pahami bahwa fi'il madi itu adalah sudah berlalu, ya. Pertanyaannya, apakah iya kita mau samakan menyuguhkan makanan bagi orang-orang yang datang bertakziah itu sama dengan sedekah? Hayo, jawab, hayo. Bingung kan? Salah kalau menyamakannya. Ya, mesti belajar dulu Kiai Sani Uye. Poin kelima ya. Pertanyaan untuk Sani Uye. Kamu tahu nggak apa yang dimaksud dengan sedekah? Atau apa takrif dari sedekah? Kalau nggak tahu jangan ngomong. Karena omongan yang dipaksakan itu tanpa adanya ilmu. Namanya sesat, menyesatkan. Kemudian, poin keenam. Kamu tahu nggak tujuan dari sedekah dan diperuntukkan untuk siapa sedekah tersebut? Kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Dari omongan-omongan kamu itu mengidentifikasikan bahwa kamu tidak tahu apa itu sedekah, apa tujuan sedekah, dan diperuntukkan untuk siapa sedekah tersebut. Kalau nggak tahu ya jangan ngomong. Nanti orang bisa sesat karena kamu. Kita semua bersaudara. Mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Kita bersaudara karena Allah. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu part kedua.